Puncak ujian datang ketika salah satu videonya menuai kontroversi. Warganet mulai menuduhnya mencari sensasi. Ada yang membongkar bahwa sebagian sedekahnya hanyalah konten, sementara bantuan nyata tak seberapa. Nama Raka yang dulu dielu-elukan, kini dihujani kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang mendengarkan kisah ini selalu diberi kesehatan, kelapangan rizki, keikhlasan hati, serta dijauhkan dari sifat ria dan sombong. Semoga setiap amal baik kita diterima Allah SWT sebagai ibadah yang tulus, bukan sebagai jalan mencari pujian manusia. Amin. Azab sedekah hanya untuk konten. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pria bernama Raka. Ia dikenal sebagai orang dermawan. Hampir setiap pekan, Raka membagikan sembako, uang, dan makanan kepada orang-orang kurang mampu. Namun ada satu kebiasaan Raka yang tak pernah ia tinggalkan. Setiap kali bersedekah, ia selalu meminta seseorang merekamnya dengan ponsel. Senyum dibuat seindah mungkin, kata-kata disusun seolah penuh ketulusan. Setelah itu, video tersebut ia unggah ke media sosial dengan caption menyentuh hati. Awalnya banyak orang memuji Raka. Namanya viral, disebut sebagai orang baik dan inspiratif. Hatinya berbunga-bunga setiap membaca komentar pujian. Tanpa ia sadari, niat sedekahnya perlahan bergeser, bukan lagi karena Allah, melainkan demi pengakuan manusia. Pujian yang menina-bobokan. Setiap unggahan Raka selalu dipenuhi ribuan tanda suka dan komentar manis. Masya Allah, dermawan sekali, tulis seorang warganet. Semoga rezekinya makin lancar, tulis yang lain. Raka membaca semuanya dengan senyum puas. Ada kebanggaan yang sulit ia sembunyikan. Ia merasa lebih mulia dibanding orang lain. Jika ada hari di mana sedekahnya tak sempat direkam, hatinya gelisah. Ia merasa ada yang kurang. Bahkan ia pernah menunda memberi bantuan hanya karena kamera belum siap. Orang miskin yang menunggu harus bersabar, sementara Raka sibuk mengatur sudut pengambilan gambar terbaik. Baginya, sedekah tanpa rekaman terasa sia-sia. Keluarganya pernah menasihati agar ia lebih ikhlas, namun Raka menganggap mereka iri atas popularitasnya. Ia berkata, yang penting mereka terbantu. Padahal di dalam hatinya, pujian manusia telah menjadi candu. Sedikit demi sedikit, kesombongan tumbuh. Raka lupa bahwa Allah Maha mengetahui isi hati. Amal yang seharusnya menjadi cahaya, justru mulai berubah menjadi sebab gelapnya hati. Niat yang tercemar. Suatu hari, Raka bertemu seorang pengemis tua di pinggir jalan. Wajahnya keriput, tubuhnya gemetar menahan lapar. Raka sebenarnya tergerak, namun seperti biasa, ia meminta asistennya menyiapkan kamera. Si pengemis tampak kebingungan saat disorot. Dengan suara pelan, ia berkata, "Nak, bolehkah jangan direkam?" Permintaan itu membuat Raka tersinggung. Senyumnya memudar. Ia tetap memberikan uang, tetapi dengan wajah dingin. Dalam hatinya, ia kesal karena kontennya tidak maksimal. Setelah itu ia mengunggah video dengan cerita dramatis, meski kenyataannya tak seindah yang ditulis. Sejak saat itu, Raka semakin berani memoles kenyataan demi citra. Sedekah dijadikan panggung, ia lupa bahwa amal yang tercemar ria bagaikan debu yang tertiup angin, tak bernilai di sisi Allah. Malam-malamnya mulai gelisah, tidur tak nyenyak meski hartanya terus bertambah. Ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh pujian manusia, namun Raka mengabaikannya, terus larut dalam sorotan dunia. Tanda peringatan pertama. Allah Maha Pengasih, selalu memberi peringatan sebelum azab diturunkan. Suatu waktu usaha Raka mengalami masalah, beberapa rekan bisnisnya mundur, proyek tertunda, dan uang mulai seret. Raka heran, padahal ia rajin bersedekah. Ia justru memperbanyak unggahan sedekah, berharap simpati dan doa dari warganet. Namun masalah tak kunjung selesai. Pujian masih ada, tetapi ketenangan tak pernah datang. Dalam salah satu videonya, Raka tampak ceria, padahal hatinya penuh kecemasan. Ia mulai mudah marah, terutama jika videonya sepi penonton. Seorang ustaz yang menonton videonya menulis komentar bijak, mengingatkan tentang bahaya ria. Raka membaca, lalu menghapus komentar itu. Ia tak ingin citranya rusak. Baginya kebenaran terasa pahit jika mengganggu popularitas. Tanpa sadar, ia menolak nasihat, menutup pintu taubat yang Allah bukakan dengan lembut. Kejatuhan yang memalukan. Puncak ujian datang ketika salah satu videonya menuai kontroversi. Warganet mulai menuduhnya mencari sensasi.
Ada yang membongkal bahwa sebagian sedekahnya hanyalah konten, sementara bantuan nyata tak seberapa. Nama Raka yang dulu dielu-elukan, kini dihujani kritik. Raka panik, ia mencoba membuat video klarifikasi dengan air mata buatan. Namun kali ini orang-orang tak mudah percaya. Satu persatu sponsor menarik diri, usahanya makin terpuruk. Di tengah keterpurukan, Raka jatuh sakit, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ia terbaring sendirian, ponsel di tangan, menatap layar yang kini sepi pujian. Komentar yang dulu membuatnya bahagia, kini berganti cibiran. Raka mulai sadar betapa rapuhnya sandaran selain Allah. Namun penyesalan itu datang terlambat. Hatinya dihantui asa malu dan takut atas balasan, atas niat yang salah selama ini. Azab yang menyadarkan. Sakit yang diderita Raka semakin hari semakin parah. Tubuhnya yang dulu terlihat sehat, kini kurus dan lemah. Setiap malam ia merintih kesakitan. Sementara pikirannya dihantui bayangan masa lalu. Harta yang dulu ia banggakan, habis untuk biaya rumah sakit. Ironisnya, kamera yang dahulu selalu menyorot kebaikannya, kini tak lagi ada. Tak satu pun media datang meliput penderitaannya. Di ranjang rumah sakit, Raka sering terbangun dengan napas tersengal. Dalam sepi, ia mulai menyadari bahwa semua pujian manusia tak mampu menolongnya. Ia teringat firman Allah tentang orang-orang yang beramal karena ingin dilihat manusia. Hatinya gemetar. Raka merasa azab ini adalah teguran keras atas niatnya yang rusak. Suatu malam, dengan tubuh yang nyaris tak bertenaga, Raka meminta perawat membantunya berdonasi secara diam-diam kepada pasien lain yang lebih miskin darinya. Tak ada rekaman, tak ada unggahan. Untuk pertama kalinya, ia bersedekah dengan air mata tulus. Saat itulah, ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Azab dunia ini menjadi jalan baginya untuk kembali mengenal arti keikhlasan. Penyesalan di ujung waktu. Hari-hari Raka semakin terbatas. Dokter telah menyampaikan bahwa harapannya sangat kecil. Mendengar itu, Raka tak lagi ketakutan seperti sebelumnya. Justru, hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Ia meminta keluarganya berkumpul dan memohon maaf atas sikap sombongnya selama ini. Dengan suara lirih, ia mengakui bahwa sedekah yang ia lakukan lebih banyak demi pujian daripada karena Allah. Raka juga meminta agar seluruh video sedekahnya dihapus dari media sosial. Ia tak ingin amalnya terus menjadi sumber ia, bahkan setelah ia tiada. Tangannya gemetar saat berdoa, memohon agar Allah mengampuni dosa hatinya, bukan hanya perbuatannya. Dalam kesunyian malam, Raka banyak berzikir. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia sadar, kesempatan hidupnya dulu telah ia sia-siakan demi popularitas. Kini, di ujung waktu, ia hanya berharap satu hal, rahmat Allah. Penyesalan itu begitu dalam, hingga Raka berpesan agar kisah hidupnya kelak diceritakan sebagai peringatan. Ia ingin orang lain belajar dari kesalahannya agar tidak menjadikan amal sebagai tontonan, melainkan sebagai ibadah yang dirahasiakan. Pesan dan hikmah. Kematian Raka datang dengan tenang, tanpa sorotan kamera, tanpa pujian manusia. Hanya doa-doa sederhana dari keluarga dan beberapa orang yang benar-benar mengenalnya. Kisah hidupnya kemudian menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia dikenal bukan lagi sebagai sosok dermawan viral, melainkan sebagai contoh tentang bahaya ria dalam beramal. Hikmah dari kisah ini sangat jelas. Sedekah adalah ibadah yang agung, namun bisa berubah menjadi azab jika niatnya tercemar. Allah tidak membutuhkan dokumentasi kebaikan kita. Justru amal yang paling dicintainya adalah yang dilakukan secara sembunyi, tanpa ingin diketahui siapapun. Media sosial bukanlah tempat menyimpan pahala. Pujian manusia tidak bisa menolong di alam kubur. Yang akan menemani hanyalah amal dan keikhlasan. Jangan sampai tangan memberi tetapi hati berharap sanjungan. Jangan sampai mulut berzikir namun niat penuh kesombongan. Semoga kita semua mengambil pelajaran dari kisah Raka. Mari luruskan niat dalam setiap kebaikan. Jadikan sedekah sebagai rahasia antara kita dan Allah. Semoga Allah menerima amal kita,
mengampuni dosa-dosa kita, dan menjauhkan kita dari azab akibat riya. Amin, ya robbal alamin. Hapus semua luka, aku temukan